Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara. Luar biasa Tuhan kita ya. Amin. Walaupun cuaca di luar hujan, tapi semangat kita tidak mematahkannya ya. Amin. Oke. Hallelujah,
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami boleh Tuhan datang ke rumah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami Bapa memuji memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Dengan hati kami Tuhan ingin berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur karena kami percaya Tuhan. Ada kuasa Tuhan di perkataan bersyukur Tuhan. Ada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Ada kuasa Tuhan untuk memulihkan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami ya Bapa. Bila kami merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan, selalu Tuhan mengubahkan setiap hati kami Bapa. Apabila kami Tuhan lelah ya Bapa, Engkau menguatkan kami. Apabila kami Tuhan dalam keadaan sakit, Engkau menyembuhkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan
tos dulu kiri kanan. Katakan, karena Tuhan Engkau luar biasa. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk saudara. Sekarang kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Hati kami Tuhan bersukaria ya Bapak, bersuka cita karena kami Tuhan merasakan lawatan-Mu pada kami ya Bapak. Bapak, pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan Tuhan persembahan buat Tuhan untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapak.
Kiranya Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau berkati Tuhan, berlipat-lipatkan ganda ya Bapa. Berkati Tuhan bisnis usaha mereka ya Bapa. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan, hati kami mau memberi dengan hati yang ikhlas dan tulus kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari saudara, kita bantu rohani kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Kita rabaya rasyada da 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 da. Haleluya. Haleluya. Jesus.
Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Rabaya Syarida, ya Rabaya Rabashe. Ya Rabaya Baya Syarida, ya Rabase. Ya Rabaya Rabaya Baya Syarida. Ya Rabaya 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 Syarida. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, mulia dan berkuasa, mulia dan berkuasa. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu setia kepada kami ya Bapa. Terima kasih, kami merasakan, kami mau taat, kami mau setia hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami percaya tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapa. Tapi Kau puaskan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau menyembuhkan kami, Kau pulihkan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami masih ada di tempat ini karena Tuhan sayang bagi setiap kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar Tuhan tentang isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Berbicara Tuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak memiliki Tuhan kemampuan ya Bapa, tapi Roh-Mu Tuhan yang akan memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Semuanya diberkati dengan pujian penyembahan. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial buat saya pribadi, karena saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Dan saya juga sangat amat rindu biarlah setiap kita diperbaharui, bahkan kita dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Pada saat sebelum kita mulai, saya mendengarkan VOP gitu ya. Saya kaget gitu. Tema yang akan saya berikan pada pagi hari ini adalah tentang kesetiaan. Ya. Jadi kesetiaan itu sangat amat berharga bagi setiap kita. Amin. Ya. Maka itu kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Kita akan buka bersama Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semuanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tuhan Yesus itu setia, amin. Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita, amin. Siapa yang mau belajar dari Yesus? Kita pasti mau belajar dengan Tuhan Yesus yang serupa dan segambar dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pada saat kita terpuruk sekalipun, pada saat kita tidak memiliki apapun, ya baik kita miskin ataupun kaya, Tuhan tidak pernah memandang itu, tapi Tuhan memandang hati kita, ketulusan kita. Pada saat kita mencari, pada saat kita berseru kepadanya, saya percaya Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Bagi kita yang tidak bisa melihat Dia, tapi kita yakin dan percaya, bahkan Dia ada di dalam sisi kita. Amin. Pagi hari ini saya akan membawa 3 poin sehingga kita bisa belajar bersama. Poin pertama itu adalah Yesus setia menyelamatkan. Katakan sama kanan kiri, Tuhan telah selamatkan engkau. Yes. Tuhan Yesus itu adalah ahli menyelamatkan, amin. Kita bisa berada di tempat ini, itu adalah berkat doa dari pendoa-pendoa syafaat, mungkin dari keluarga besar kita, mungkin dari teman-teman kita, sehingga kita bisa berada di tempat ini, amin. Dan inilah waktunya kita juga bersyafaat bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bahkan untuk jiwa-jiwa, amin. Ya. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan Tuhan keluarga saya, Tuhan selamatkan teman saya, Tuhan jiwa-jiwa,
bangkitkan gereja kita, biarlah mengalami keselamatan. Dan saya percaya kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Maka itu kita harus mempersiapkan diri kita, keselamatan yang Tuhan berikan kita harus memaintain, harus menjaga. Amin. Ya. Apapun goncangan yang sedang saudara alami, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya ataupun saudara. Amin. Kita melihat Yesus begitu setia bagi setiap kita sampai kita berada di tempat ini. Saya percaya pasti saya dan saudara melewati momen-momen yang tidak bisa kita ceritakan karena udah saking banyaknya, benar nggak teman-teman? Ya, kebaikan Tuhan. Ya. Bahkan kita bisa melewati hari-hari kita. Ya, itu karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Poin kedua, Yesus setia memberikan jalan keluar. Ya. Dimana pada saat ini kita mengalami goncangan, ya. Saya pribadi juga mengalami, ya. Pada saat kita mencari kerjaan, keuangannya kita tergoncang, keluarga kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Kita akan buka bersama, ini salah satu ayat favoritnya saya juga, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan Yesus itu mampu memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Pada saat kita berdoa, pada saat kita benar berseru, pada saat kita sungguh-sungguh datang di hadapannya, bahkan Tuhan akan memberikan penolong bagi setiap kita. Ya, di mana Roh Kudus yang telah diberikan bagi setiap kita akan menyegarkan hati kita, pola pikir kita, bahkan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. Ya. Maka itu firman Tuhan katakan, setiap cobaan yang kita alami itu adalah cobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Pada saat sekalipun kita terjatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Bahkan Tuhan akan menopang tangan kita. Itulah Tuhan kita yang begitu setia bagi setiap kita. Jikalau di antara kita mau tinggalkan Tuhan, saya katakan jangan. Sakit, sehat, miskin, kaya, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Apa yang kita miliki itu semua punya Tuhan. Tuhan titipkan untuk kita, untuk mengolah, ya, untuk menjadi berkat. Ya, dan kita juga diberkati juga sama Tuhan. Terkadang kita mendengarkan kesaksian-kesaksian, ya, lewat teman-teman di dalam ibadah kul gitu ya. Saya percaya lewat kesaksian yang saudara dengarkan, saudara juga termotivasi. Kok Tuhan luar biasa banget ya, bisa melakukan hal seperti ini ya. Kok Tuhan bisa ya, yang gak pernah kita pikirkan tapi Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Nah itu Tuhan kita. Yang penting kita setia saja. Tugas kita adalah setia. Sisanya itu bagiannya Tuhan. Tapi kalau misalnya hal setia aja kita tidak bisa menjaga, gimana Tuhan mau kasih perkara yang besar bagi setiap kita? Poin ketiga, Yesus setia mengampuni. Ya. Soal mengampuni, perkatakan kayaknya gampang banget ya. Prakteknya amat susah. Tapi kita belajar. Saya pribadi juga belajar gitu. Kaki saya ini saudara masih injak di tanah. Kalau tangan saya dipukul masih sakit. Gitu ya. Digigit nyamuk saya masih tetap digaruk tangan saya. Karena daging, ya. Keegoisannya kita, keangkuhannya kita,
kebebalannya kita, ya, kerasnya hatinya kita. Wajar, semua manusia itu ada. Tapi percayalah di dalam hadirat Tuhan, pada saat kita setia dan mengikut Tuhan, Tuhan akan perlahan mengikis. Jadi kita akan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan. Di dunia ini tak ada yang sempurna. Kalau ada yang sempurna boleh tunjuk tangan. Kita ini adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu setia bagi setiap kita. Dan saya percaya goncangan yang apapun yang terjadi di dalam kehidupannya saudara, itu tuh menjadi sebuah cerita. Saya selalu katakan sama diri saya sendiri, Tuhan, saya ini mau membuat sebuah film bersama dengan Tuhan. Film apa? Mungkin saya dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya tetap setia. Episodenya mau seperti apa? Ya tergantung kita, respon kita mau seperti apa. Kita tetap setia, kita telah melakukan yang terbaik, berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Pada saat kita butuh pakaian, Tuhan sediakan. Pada saat kita lapar, Tuhan juga sediakan makanan untuk kita. Pada saat kita mau memberi sesuatu, Tuhan yang cukupkan. Tapi saudara jangan minta ya sama Tuhan, Tuhan saya mau mobil mewah. Takutnya nanti kita gak sanggup untuk bayar pajaknya teman-teman. Ya, karena mobil mewah itu pajaknya kan mahal. Gitu ya. Tapi Tuhan tahu porsinya kita itu butuhnya apa. Di dalam tahun 2022 ini saya mengalami banyak banget kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahulu saya gak pernah pikirkan gitu. Nah itu terjadi di dalam hidup saya. Nah pada saat itu saya makin ngeklik, oh Tuhan tuh maunya tuh saya tuh maunya seperti ini. Yang penting setia aja. Doa-doa yang selama ini saudara-saudara panjatkan kepada Tuhan masih belum terjawab sama Tuhan. Tetap doa. Ada katakan, Tuhan, saya mau ganti topik doa lah. Yang lain lagi lah Tuhan. Episodenya saya mau gantilah filmnya itu. Karena episode ini tak seru Tuhan. Enggak, kita harus selesaikan. Bahkan kita harus setia sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, amin. Sehingga episode yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu adalah indah-indah. Terkadang ada lika-likunya. Wajar. Kalau tahu mulus, gak seru ya saudara ya. Gak seru. Jadi lika-liku itulah yang membuat kita menjadi bertumbuh lebih dewasa. Seperti VOP pada hari ini katakan, bahwa kita harus setia untuk gereja ya, lokal, di mana pada saat kita bertumbuh. Dan saya mau katakan bahwa ujung bumi saya ada di sini, teman-teman. Saya mau sama Tuhan di tempat ini. Dan sebentar lagi kita udah merayakan ulang tahunnya gereja kita gitu. Saya mau bersaksi untuk kita semuanya, di mana pada saat gereja ini buka, itu berdiri cuma dari 7 orang. Ya, termasuk gembala, Bapak Gembala di tempat ini, berserta ibu, keluarga besarnya, ya kedua anaknya gitu ya, berserta kami yang terpanggil pada saat itu. Nah, berdirilah gereja ini. Proses yang dialami itu banyak banget, malahan kami tuh banyak belajar pada saat merintis gereja ini. Satu aja kuncinya, setia. Saya tidak ada background bernyanyi, apalagi jadi worship leader. Tak ada. Bahkan Tuhan itu mempercayakan saya untuk menjadi gembala kul. Tuhan mempercayakan saya untuk bersama teman-teman di dalam GC junior, anak-anak remaja, untuk bisa membimbing mereka. Itu dahulu tuh gak pernah, kita ini siapa? Bahkan kita ada di tempat ini untuk melayani Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan. Setiap kali Bapak Gembala itu katakan, Novi kamu lakukan ini ya.
Saya jarang banget katakan tidak. Tapi saya berusaha katakan, saya akan berusaha ya Pak. Nah pada saat kita ditunjuk, jangan katakan kita, tunggu ya Pak, masih belum waktunya. Waktu yang tepat itu dari Tuhan atau dari kita? Pasti dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah teman-teman. Tuhan tahu ini udah waktunya kita lakukan. Nah kita lakukan. Kuncinya satu, setia. Pada saat kita respon, kita lakukan, kita setia. Tuhan itu adalah Tuhan tidak pernah berutang. Dia tidak pernah berutang bagi kita. Yang ada kita utang sama Tuhan. Utang apa? Dahulu janji 1 tahun sama baca kitab 2 kali. Tepatin tak? Berjanji lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau ikut doa puasa setiap hari Sabtu. Lakukan tak? Tuhan, saya mau ini, Tuhan, saya mau itu, Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Balik lagi ke diri kita sendiri. Renung kembali apa yang kita katakan. Apakah kita udah lakukan? Kalau masih belum, ayo mulai dari hari ini kita lakukan. Tidak gampang. Dikatakan sama VOP, hidup ini adalah proses. Kalau kita mau diproses, bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Tapi kalau misalnya kita vakum, kita nggak mau proses, nah Tuhan gimana mau promosi kita? Tak akan bisa. Contohnya kita di dalam perusahaan, kita dibayar gaji, kita melakukan pekerjaannya kita. Kita udah lakukan, bahkan kita kadang diperintahkan untuk melakukan lebih ekstra lagi. Kita hanya bisa apa? Ya udah lakukan. Semampu kita lakukan. Nah di dalam perusahaan kita bisa, karena kita digaji mungkin ya. Kalau di dalam Tuhan, Tuhan itu bayar yang tidak bisa kita lihat. Siapa percaya bahwa rumah kita sedang dibangun di surga? Pada saat kita melakukan tugas-tugasnya Tuhan, itu bahan bangunan itu dikirim ke sana untuk membangun rumah kita di situ. Ya, itu saya yakin dan saya percaya banget. Saya memang tidak punya karunia untuk melihat ya rumah saya di sana itu bentuknya tuh kapling lah, komplek lah, villa lah, apartemen lah, saya tak tahu. Yang penting saya setia melakukan tugasnya kita. Itu paling penting. Gak usah memikirkan tahu jauh. Tuhan itu melampaui segalanya. Tetap setia, tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya bersyukur di dalam wadah ini, ya khususnya untuk Bapak Rohani kita Pak Edwin, terima kasih telah mendidik kami untuk menjadi takut dan gentar akan Tuhan, mengajarin kita di mana kita harus melakukan kebenaran. Ya, saya percaya kita semua yang setelah mendengar, ayo kita praktekkan, kita gunakan apa yang telah kita nangkep dan kita mau lakukan. Jangan hidupnya sia-sia, karena hidup itu hanya sekali. Ya. Tidak ada seperti kita main games. Kalau kita udah mati, game over, kita ulang lagi, tak ada. Jadi hidup ini hanya sekali, pergunakanlah sebaik mungkin. Tuh ya. Ada satu lagu, kalau misalnya saudara yang sering bareng sama saya di ibadah pir ataupun cool gitu ya, saya sangat amat senang dengan lagunya Pak Niko yang Kasih Setiamu itu. Tak pernah bosan saya menyanyikan lagu itu. Ya, di mana? Kadang saya bisa berbulan-bulan saat teduh saya lagu itu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Karena lagu itu benar-benar menegakkan hati saya, benar-benar membentuk saya. Terkadang tuh saya pikir, dikatakan dari lagu ini kasih setianya Tuhan itu tak pernah habis.
Kita coba belajar. Dan saya percaya kita semua ada di tempat ini karena Tuhan rindu kita memberikan berkat, memberikan apa yang kita miliki untuk berbagi bagi sekeliling kita. Terutama untuk teman-teman di dalam pelayanan kita, untuk keluarga besar kita. Memang tidak gampang, tapi percayalah Tuhan nanti akan mampukan. Ya. Ada satu ayat, ini juga menguatkan saya di 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Kepercayaan yang kita bangun di dalam Tuhan itu gak gampang, teman-teman. Di dalam pelayanan itu ada gesekan, benar tak teman-teman? Tidak bisa pungkiri. Tapi kita gimana caranya untuk menyatu sama satu sama yang lain? Kita bangun hubungan kita di mana? Di ibadah kul. Ya. Jadi kul adalah keluarga kecil kita, di mana pada saat kita mengalami kesusahan, kita mengalami pergumulan, kita bisa sharing di dalam kul dan kita bisa saling mendoakan. Itulah manfaatnya kita wajib terserap di dalam kul. Ya, karena itu adalah keluarga kita. Karena Tuhan percayakan di dalam kul itu, ketua yang dipercayakan itu benar-benar berdoa untuk kita. Begitu juga kita di dalam ibadah raya, kita yang bertumbuh di tempat ini. Itu gembala kita untuk mendoakan setiap kita. Nah, itu tugasnya ketua kul untuk mendoakan, membimbing, menjagain. Ya, kadang nggak segi bawel. Udah makan belum? Udah dapat kerja belum? Udah dapat jodoh belum? Udah pelayanan belum? Ya, banyak yang kita bahas. Tapi bener-bener tuh kita tuh hati ke hati. Kita nggak ada berniat jahat. Kita mau kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kita mau sama-sama naik surga pada saat Tuhan datang. Tidak ada satupun kita yang tertinggal. Kita benar-benar sama-sama mau terangkat gitu. Ya. Saya pribadi itu bilang sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak ya Tuhan ya? Saya nggak mau pengangkatan pribadi Tuhan. Karena pasti nanti ada orang yang bersedih. Tapi saya rindu pada saat pengangkatan masa kita sama-sama. Amin. Itu pasti jauh lebih seru dan lebih luar biasa. Kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu iya dan amin bagi kita. Amin. Bahwa Dia akan menjemput kita. Ya. Saya rindu tuh melihat kapan waktunya. Ya suka-suka Tuhan. Yang penting kita memiliki hati yang siap. Ya, hati yang siap. Jadi kepercayaan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita, baik di dalam pelayanan kita, Tuhan percayakan, tekun, setia lakukan. Mampu gak mampu, berserah aja. Jangan pasrah, tapi benar-benar berserah kepada Tuhan. Tuhan, jikalau Engkau rindu pakai hidup hamba-Mu, mampukan, kuatkan, teguhkan. Amin. Sederhana aja ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan tidak memilih orang yang hebat, tapi Tuhan memilih orang yang mau. Itu Tuhan. Tuhan itu gampang. Kalau tak mau, Tuhan cari yang lain. Itu Tuhan. Ya. Semuanya punya Tuhan kok. Dia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Ya. Tapi baiknya sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita doa, kita minta petanda, baru kita lakukan. Dulu saya sering banget bukannya izin sama Tuhan sih, tapi info aja. Tapi udah lakukan baru info sama Tuhan. Ya, itu tuh mendahului sih. Bagusnya itu kita berdoa dulu, sungguh-sungguh minta petanda dari Tuhan, baru kita lakukan.
Jangan kita udah lakukan, baru kita info sama Tuhan. Kalau gagal, Tuhan kenapa ini gagal? Tuhan kenapa ini jadi buruk? Tuhan kenapa saya ditipu? Tuhan kenapa saya disakiti? Itu udah terlambat. Kita mulai koreksi diri kita. Memang tak gampang. Tapi manusia itu yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan. Ya. Jadi kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, ayo lakukan yang terbaik. Baik di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan hubungan kita sama teman kita, hubungan kita sama sahabat kita. Karena mereka percaya sama kita. Bahkan mereka mau cerita sama kita. Karena mereka percaya sama kita. Bahkan dia memberikan tanggung jawab yang besar untuk kita. Di dalam perusahaan kita bekerja. Karena perusahaan itu percaya sama kita. Kalau nggak percaya, nggak mungkin juga kita dipekerjakan di PT itu. Hal sekecil apapun, ya, kita harus setia. Lukas 16 ayat 10. Saya percaya ini udah tidak asing bagi kita semuanya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau Tuhan memberikan tanggung jawab yang kecil, kita setia, Tuhan pasti promosikan kita untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, pada saat kita udah memiliki tanggung jawab lebih besar, bilang sama kanan kiri, jangan sombong. Ya, jangan sombong, tetap memiliki kerendahan hati. Ya. Terkadang Tuhan itu rindu untuk menguji kita, mengetes hati kita. Ya. Belajar tetap semua ini milik Tuhan. Kalau Tuhan kasih, oh, puji Tuhan sekali, kita bisa menikmati. Ya, kita bisa lipat gandakan. Sehingga kita menjadi berkat untuk banyak orang. Karena Tuhan itu adalah sumber berkat. Ya, pasti saudara mengetahui. Tuhan itu punya segalanya bagi setiap kita. Maka itu kita harus kembangkan kesetiaannya kita sama Tuhan. Gimana caranya kita kembangkan? Tertanam di wadah ini, lakukan yang terbaik seperti melakukan untuk diri kita sendiri. Anggaplah hari ini adalah hari terakhirnya kita. Bahkan kita akan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Benar nggak? Kayak orang yang di rumah sakit gitu. Ya sakit, dia udah tahu. Dia udah nggak bisa disembuhkan lagi. Tapi dia mau lewatin hari ini, hari yang terbaik. Gimana tuh monitornya? Tit, 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 tit. Tapi dia mau stay untuk melakukan yang terbaik. Mungkin dia menunggu siapa yang terakhir, anak dia, suami dia, kekasih dia. Kita tak tahu. Tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Tapi pada saat hari-hari terakhir seperti itulah kita baru memikirkan kenapa ya dahulu saya melakukan hal itu. Kenapa ya dahulu saya tidak bertobat? Kenapa ya dahulu saya melukai orang lain? Dahulu saya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Banyak episodenya keluar. Tapi udah tak bisa lagi untuk diperbaiki. Revisi pun tak bisa. Karena hidup hanya sekali. Kita harus hidup setia. Tuhan itu sanggup untuk memberikan apa yang kita mau. Tapi seturut dengan kehendaknya Tuhan ya teman-teman. Bukan oleh kehendak kita. Ya. Kalau kehendaknya kita itu kemauannya kita, keinginannya kita. Tapi kalau kehendaknya Tuhan, Tuhan itu tahu porsi kita itu apa, sebesar apa dan sekecil apa, seluas apa. Tuhan tahu. Ayat terakhir, ayat penutup untuk kita semuanya. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.
Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Tuhan memberikan kita kepercayaan, mendapatkan banyak berkat. Kalau ikut Tuhan itu banyak plus, ditambahkan. Tuhan nggak pernah menarik kembali jikalau kita melakukan kehendaknya kita, keinginannya kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan ngambil kembali, ya suka-suka Tuhan. Tuhan bisa membuat kita itu kaya raya, Tuhan bisa sekejap mata membuat kita tidak memiliki apa-apa. Karena Tuhan sedang proses kita. Saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan gitu ya, semakin dipakai lebih luar biasa sama Tuhan, kerendahan hatinya benar luar biasa banget. Mengasihi jiwa-jiwa, melakukan pekerjaannya Tuhan. Terkadang tidurnya cuma beberapa jam. Tapi apakah kita tahu kita yang bertumbuh di tempat ini sebagai jemaat, sebagai pengerja, apa yang harus kita lakukan? Setia, berdoa untuk Bapak rohani kita, memberikan kita pewahyuan yang baru, memberikan kita visi misi yang besar, mengalami penuaian jiwa, gimana mendidik kita untuk melakukan juga aplikasi yang sama, copy paste, ya. Kita bisa berada di tempat ini karena doa-doanya beliau. Maka itu kita juga harus mendoakan orang lain sehingga kita juga melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Firman itu harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Jiwa-jiwa ya, harus kita menjaga, mendidik sehingga mereka juga mengalami kesetiaan, kebaikan Tuhan. Maka mujizat-mujizat yang mereka alami ya, yang tidak pernah mereka pikirkan, tapi itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka ya. Jadi pagi hari ini ada 3 poin ya, yang Tuhan ingatkan kita kembali. Pertama itu adalah Yesus setia menyelamatkan. Kedua adalah Yesus setia memberikan jalan keluar. Ketiga adalah Yesus setia mengampuni dosa. Saya percaya pada pagi hari ini di dalam hati kecil kita ada poin yang tersentuh sama hatinya saudara. Ayo kita mulai belajar untuk mengimanin, kita lakukan, kita praktekkan, maka kita akan percaya bahwa kita mendengarkan firman adalah firman yang hidup, firman yang yang tertanam di hati kita, dan itu akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat untuk banyak orang. Ini tugasnya kita, ini tugasnya setiap kita. Jikalau di awal tahunnya 2022 teman-teman sempat katakan sama Tuhan, Tuhan saya mau melakukan ini, Tuhan saya mau melakukan itu. Coba kita renungin kembali apakah kita sudah lakukan. Kalau belum, berdoa lagi, siapkan hati, teguhkan, jalankan. Jangan ditunda-tunda. Karena nanti kalau misalnya ditunda, kelewat, nah loh, nanti Tuhan tanya loh, Tuhan kasih tanggung jawab, ya. Udah gitu kita tak lakukan. Nanti kalau orang itu udah tak ada, kita mau ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain, tapi nanti Tuhan tanya sama kita. Itu soal kesetiaan. Kesetiaan itu ngomong kayaknya sepele aja gitu, tapi prakteknya sangat amat susah loh. Oke, kita setia. Ya bagi saudara-saudari yang hadir, ya, yang udah punya pasangan hidup, dia kan harus maintain kesetiaannya. Ya, saya sebagai anak, saya juga harus setia dan takut dan gentar untuk kedua orang tua saya, menghormati. Ya, kita harus menghormati orang tua kita sebagai anak gitu. Kalau kita punya pemimpin rohani, gimana kita belajar untuk menghargai, ya, mendoakan sesama. Itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita. Semoga firman yang disampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kata
Katakan sama kanan kiri, engkau harus setia. Haleluya. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang pemusik. Di dalam kurun waktu lebih kurang dalam 10 tahun ini, saya pribadi dibaptis di tahun 2012. Nah, pada saat saya baptis, saya langsung terjun di dalam pelayanan. Sebelum saya baptis 2009, saya diajak sama teman-teman untuk beribadah. Saya mungkin seperti dahulu, teman-teman cari gereja, pindah-pindah gereja. Akhirnya di sebuah tempat yang membuat saya nyaman, dan saya mau katakan sama diri saya sendiri, saya mau bertumbuh di tempat ini. Nah, pada saat itu saya tuh gerakan hati saya, dan saya benar-benar komitmen bahwa saya mau menjadi pengikut Kristus. Amin. Pada saat itu saya dibaptis, saya langsung terjun di dalam pelayanan sampai saat ini. Ya, di mana pelayanan saya lebih kurang udah 10 tahun ini, saya mengalami banyak banget kebaikan Tuhan. Ya, tidak bisa kita ceritakan itu, mungkin satu album pun, buku Sinar Dunia yang 32 lembar itu tak cukup aku tulis, saudara. Karena banyak banget yang tidak pernah saya pikirkan itu Tuhan sediakan gitu. Tapi proses sakit gak? Sakit. Tapi dari sakit itulah kita baru sadar bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kita butuh Yesus. Amin. Kita butuh Dia, Sang Juru Selamat yang menyembuhkan kita, menyegarkan kita, menguatkan kita. Kita hanya punya apa? Modal apa? Iman yang teguh. Setia di dalam Tuhan. Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Ya. Kita akan sama-sama membawa satu pujian penyembahan. Syakalalalala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyikilabo. Hura barata kala la barata kala la barata kala barata kala la barata kala basyai.
kasih ya Bapa, di mana Engkau Tuhan telah mengajari setiap kami untuk memiliki hati yang setia ya Bapa, yang tekun. Bahkan kami percaya Tuhan sedang membentuk setiap kami menjadi anak-anak di dalam Tuhan yang gagah perkasa, bahkan siap melakukan pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan percayakan bagi setiap kita. Hamba bersyukur hamba bisa bertumbuh di tempat ini ya Bapa. Hamba bersyukur Tuhan, banyak perkara yang Kau kerjakan untuk hamba, bahkan saudara-saudara yang hadir Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan, dan kami percaya yang akan datang ini ya Bapa, mungkin pada saat kita pulang, mungkin besok, mungkin lusa, Tuhan akan melakukan suatu perkara yang ajaib dalam hidup kita. Kita juga nggak tahu apa yang akan Tuhan berikan bagi kita. Satu kuncinya, biarlah kita selalu setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau telah memampukan hamba untuk menyatakan Tuhan isi hatimu dengan kata-kata yang sederhana. Biarlah Kau mengatakan Tuhan apa yang telah kami belajar Tuhan pada pagi hari, sehingga kita bisa menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Mari kita satukan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Ulanglah dan bawalah berkat kesetiaan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, bahkan berkat keselamatan, serta berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang bermain. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.